Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman, halo para petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, di sini kita sedang berada di lahan tanaman cabai kita, yang dimana pada kesempatan kali ini kan kawan, seperti biasa kami di pagi hari melakukan proses namanya perawatan tanaman, yang dimana itu penting sekali untuk budidaya tanaman dan harus dilakukan ya secara berkala ya kan kawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita update tanamannya, bahwasanya tanaman cabai kita yang kita budidayakan sebagian sudah mulai berbuah pada besar ya kan kawan. Berbuah besar ini awal dari proses masa generatif ya, masih awal. Jadinya masih ada yang sedang berbuah ataupun yang sudah mulai membesar seperti yang di sana ya kan kawan. Tapi ini rata-rata kebanyakan buahnya itu sudah pada besar ya. Untuk bagian yang bawah, bagian cabang Y itu kan biasanya ada buah. Nah, itu sudah pada besar, tapi ini belum waktunya panen ya, masih dalam proses pembentukan buah. Nah, karena masih dalam proses pembentukan buah dan bagian masa generatif ini sudah pada banyak yang berbunga dan mengeluarkan calon bakal buah juga kan kawan, semacam ini. Nah, itu perlu tanaman cabai kita ya, cabai keriting ataupun cabai rawit itu perlu kita rawat dengan proses yaitu namanya pemupukan, yang dimana pemupukan tersebut harus dilakukan secara berkala dan harus konsisten ya kan kawan. Karena jika tanaman tidak dipupuk, asalkan tanahnya subur maksimal, itu bisa tak apakan, tetapi karena ini tanahnya tidak subur ya, tidak subur banget, maka dari itu perlu namanya pupuk secara berkala ya, pupuk secara berkala. Karena ini nantinya pupuk itu sendiri berguna dalam proses pembentukan buah dan proses nantinya pembentukan tunas-tunas baru maupun bunga ya, yang menjadi nanti hasil dari tanaman cabai tersebut. Nah, kan bisa lihat tanamannya masih tetap hijau ya, meskipun tingginya kurang ya, ini kan saya rasa karena ini kemarin ada sedikit kendala, tapi tidak masalah, tetap kita pupuk. Nanti lama kelamaan tanaman cabainya juga bisa tumbuh ya kan kawan, bisa membesar hingga kondisinya bisa besar maksimal kan kawan, semacam itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan, yang dimana kita lakukan setelah proses kemarin penyiraman ya kan kawan. Kami kemarin melakukan penyiraman terlebih dahulu karena kondisi tanahnya agak kering ya di musim kemarau semacam ini. Nah, kita lakukan penyiraman terlebih dahulu dan nantinya setelah penyiraman ini akan dilanjut dengan proses pemupukan semacam itu. Dan yang jelas penyiraman sendiri kita dahulukan karena penyiraman tersebut nantinya akan melembabkan tanah ataupun area perakaran ya dari tanaman cabai yang kita budidayakan, sehingga nantinya ketika kita beri pupuk tanaman cabainya tidak tidak kaget ya, karena nantinya ada konsentrasi kandungan kimia ya, yang dimana ketika musim kemarau jika kita berikan pupuk secara langsung ya, kita berikan pupuk secara langsung tanpa ada treatment terlebih dahulu, ketika kondisi tanahnya kering itu biasanya ya bisa menyerap ataupun nantinya tanamannya tidak kuat karena konsentrasi pupuk yang berlebih semacam itu. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya kawan-kawan sebelum melakukan proses pemupukan pada musim kemarau, ketika kondisi tanahnya kering, lebih baik disiram terlebih dahulu agar kondisinya lembab, dan nantinya kita beri pupuk, baru kita beri pupuk ya kan kawan. Dan di sisi lain penggunaan air tersebut untuk proses yang akan dilakukan yaitu pemupukan itu akan lebih menjaga tanahnya ya.
Jadi menjaga tanahnya dalam artian tanah tersebut mampu menyediakan, ya, yang saya maksudnya mampu menyediakan pupuk karena tanahnya sudah menyerap air terlebih dahulu. Karena kalau kondisinya kering biasanya ketika kita langsung beri pupuk, biasanya tanahnya akan menyerap pupuknya dan itu sulit sekali untuk diserap oleh tanaman. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya tanahnya itu dibuat basah terlebih dahulu, lembab lah ya kan kawan, baru nantinya diberi pupuk semacam itu. Dan pupuk yang kita pergunakan ya dalam proses pemupukan yang selanjutnya ini, itu dalam proses pemupukannya kita menggunakan pupuk andalan kita ya kan kawan, yaitu pupuk ini NPK tablet yang kita cairkan ya. Ini kita masih menggunakan NPK pertumbuhan ya kan kawan, karena pupuknya masih ada ya, daripada kita beli lagi mending kita menggunakan NPK ini aja yang seadanya, dicampur dengan menggunakan Ponska ya kan kawan. Dalam masa generatif ini kita campur dengan menggunakan Ponska agar menguatkan batang bunga ya maupun akarnya ya kan. Karena kalau pertumbuhan itu biasanya kandungan nitrogennya tinggi, tapi untuk kekuatan batang, akar maupun bunga itu masih kurang ya kan. Nah, oleh sebab itu kita campur dengan menggunakan Ponska. Ponska kan harganya juga murah ya kan kawan. Nah, itu kita pergunakan, itu kita campur. Perbandingannya kemarin sudah ada pada video sebelumnya kan bisa lihat video sebelumnya cara meracik pupuk untuk masa generatif. Dan nantinya ini kita campur juga menggunakan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini bagi kami hukumnya cukup wajib ya kan, karena selain gratis ya selain gratis, ini juga akan menyediakan unsur hara yang kompleks dan menghidupkan tanah kita kan kawan, semacam itu. Kalau ada yang gratis, kenapa kita tidak pergunakan secara maksimal ya. Maka dari itu kita pergunakan pupuk organik cair ini secara maksimal. Yang jelas ini tujuannya untuk memperbaiki kondisi tanahnya, menyediakan unsur hara lebih kompleks, dan yang jelas tanah tersebut hidup lah kan kawan, semacam itu. Dan kalau pupuk yang ini, yang non organik ini, itu untuk membantu dalam penyediaan unsur hara kebutuhan si tanamannya agar tanamannya bisa tumbuh optimal, karena tanahnya belum terlalu subur. Jadinya pertumbuhannya masih perlu dibantu dengan menggunakan pupuk kimia, tapi tidak perlu yang cukup banyak-banyak ya kan kawan. Karena nantinya kalau kebanyakan juga tidak bagus, yang sedikit-sedikit saja, yang penting ini yang diperbanyak ya kan kawan. Ya, yang jelas kami menggunakan kedua pupuk ini untuk proses pemupukan yang ini kan ketiga, kalau enggak keempat, saya lupa, keempat kayaknya, semacam itu. Nah, dalam proses pemupukan ini cara aplikasi pupuknya kan kawan, ini cukup sederhana. Kita hanya perlu menyediakan air ya, kurang lebih 12 liter dalam satu tangki ya, 12 liter dalam satu tangki ini. Jumlah pupuknya yang kita berikan itu nanti dalam 12 liter air ini kita berikan pupuk kimia terlebih dahulu dengan jumlah dosis kami 200 ml saja ya kan, semacam ini 200 ml kita berikan ke satu gelas ini ya kan, satu gelas aqua. Bentar kami kita berikan satu gelas aqua semacam ini ya. Tapi sebelum digunakan alangkah lebih baiknya dikocok terlebih dahulu agar tercampur secara merata ya pupuk ininya, NPK tablet cair bersama Ponska cair. Nah, itu kita berikan satu gelas untuk 12 liter air. Nah, semacam ini. Lalu selain pupuk NPK tersebut, kita juga berikan pupuk organik cair ya. Ini dari kotoran hewan ya. Kami menggunakan botol aqua yang jumlahnya besar ya kan kawan. Ini full satu botol ini untuk satu tangki semacam ini kan semacam itu.
lalu nantinya kita aplikasikan ke tanaman tersebut ya kan kawan. Ini aplikasinya bisa 3 hari sekali kan kawan ya, menggunakan pupuk tersebut dengan dosis semacam ini ya. 1 gelas pupuk non organik dan 1,5 liter ya kurang lebih, itu untuk 1 tangki air 12 liter, dan aplikasi kita kocor kan kawan, macam itu kita kocor ya. Tapi jangan lupa kita aduk terlebih dahulu biar kondisinya merata. Nah semacam ini kita aduk. Nah, intinya pada dasarnya biar air dan pupuk tercampur secara homogen, baru nanti kita aplikasikan di sana. Nah dengan metode semacam ini kan kawan, dengan perlakuan pupuk organik cair dan non organik, ini tanaman kita alhamdulillah hingga saat ini pertumbuhannya masih normal-normal saja, dan masih menghasilkan ya bunga maupun buah ya kan kawan. Hanya saja kemarin karena kami sakit ya, saya lihat dan saya amati itu untuk pertumbuhannya tidak bisa, tingginya tidak bisa cepat, tapi lebih menyebar ya kan kawan, semacam itu. Nah beda dengan yang ini, kalau yang ini kan tinggi-tinggi, nah kalau yang sana ya itu tingginya segitu kan kawan. Tapi tidak masalah, nanti dengan proses berjalannya waktu lama-kelamaan akan tinggi dengan sendirinya, semacam itu. Dan oke kan kawan, kita lanjut proses aplikasinya ya kan kawan, agar lebih tahu cara aplikasinya, cara pengocorannya ya. Ini kita aplikasikan ke lubang tanam dengan cara dikocor. Jumlahnya berapa jumlahnya ya? Nah ini gini aja kan, nah kayak gini aja ya. Nantinya ini akan diserap tanaman, dan biasanya kalau untuk pupuk yang non organiknya akan berefek ke 3 hari berikutnya, sedangkan nanti pupuk yang non organiknya itu berefek panjang ya, biasanya 1 minggu setelahnya nanti akan mulai merasakan efeknya, atau 2 minggu ya kan. Tapi tidak masalah, yang terpenting kita berikan secara terus menerus, nanti biar tanamannya efeknya selalu kondisinya dalam kondisi yang baik dan performa yang baik. Nah tanamannya hijau-hijau kan kawan. Oke, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang melihatnya, dan jangan lupa di-share ya bagi teman-teman yang suka pertanian, di-share agar video ini jauh lebih bermanfaat bagi yang lainnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.